Hai teman-teman, mari kita belajar tentang sistem respirasi manusia. Poin-poin yang akan kita pelajari ada 1. Pengertian sistem pernapasan manusia. 2. Saluran pernapasan manusia. 3. Mekanisme proses sistem pernapasan. 4. Gangguan dan penyakit sistem pernapasan dan cara merawat sistem pernapasan. Apa itu sistem pernapasan manusia? Sistem pernapasan pada manusia merupakan salah satu tanda vital tubuh yang paling utama. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Pernapasan ini bisa disebut respirasi. Saluran pernapasan manusia. Organ-organ saluran pernapasan manusia. 1. Rongga hidung. Sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas, fungsi hidung sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Yang kedua, faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, epiglotis, merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Seperti katup, epiglotis akan terbuka saat bernapas untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Yang keempat, laring. Terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki 2 pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Yang kelima, trakea. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Yang keenam, bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkeolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkeolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan, paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Mekanisme proses sistem pernapasan manusia. 2 macam mekanisme pernapasan manusia. Pernapasan dada. Pernapasan dada berlangsung dalam 2 tahap, yaitu pertama adalah proses inspirasi. Terjadi apabila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang, sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer. Serangkaian proses itu membuat udara masuk ke dalam tubuh. Kedua adalah proses ekspirasi. Terjadi ketika otot antar tulang rusuk luar berelaksasi. Tulang rusuk tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Proses ini memicu keluarnya udara dari sistem pernapasan manusia. Pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi dalam 2 tahap. Pertama adalah proses inspirasi. Terjadi apabila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang. Proses ini lantas mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer sehingga udara masuk. Kedua, tahap ekspirasi yang diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, lalu menyebabkan diafragma terangkat serta melengkung menekan rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat. Akibatnya udara dalam paru-paru keluar. Gangguan dan penyakit dalam sistem pernapasan dan cara merawat sistem pernapasan manusia. Gangguan dan penyakit dalam sistem pernapasan. 1. Influenza.
Disebabkan oleh virus dan mudah menular. Penularan ini bisa melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. 2. Emfisema. Penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat napas menjadi pendek. 3. Kanker paru-paru. Penyakit yang berbahaya karena disebabkan sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lain. Kanker paru-paru juga disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum alkohol, dan kebiasaan tak sehat lainnya. 4. Tuberkulosis atau TBC. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus, sehingga menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. 5. Asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap debu, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. 6. Bronkitis. Gangguan pada cabang trakea akibat infeksi yang menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga dapat membuat sesak napas. Cara-cara untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Bisa dengan cara rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air mineral, rajin mencuci tangan, tidak merokok, dan menghindari paparan polusi. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran sistem respirasi manusia. Semoga video tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih.